teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di Kisah Channel. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton dan mensupport channel ini. Semoga kita semua bahagia dan sehat selalu ya. Nah, pada kali ini saya akan membahas alur cerita dari film animasi Cars. Cars adalah film animasi yang diproduksi oleh Pixar Animation Studio dan dirilis oleh Walt Disney Pictures pada tanggal 9 Juni 2006. Film ini disutradarai oleh John Lasseter yang juga menangani film Toy Story 1, Toy Story 2, dan A Bug's Life. Adegan pertama dimulai dengan kemunculan sebuah mobil balap bernama Lightning McQueen yang disambut meriah oleh seluruh penonton Piston. McQueen masuk ke dalam lintasan dan satu persatu menyalip mobil balap di depannya. Area sirkuit dipenuhi oleh berbagai mobil yang menonton, hingga para kru mekanik yang bekerja di lapangan. Pemenang dari pertandingan Piston Cup ini akan menjadi wajah baru dari Dinoco, sebuah brand yang terkenal di kalangan para mobil. Pertandingan Piston Cup ini menyisakan 3 mobil terdepan, Strip the King Weather, sang langganan juara, dan merupakan anak kesayangan dari Dinoco, yang akan segera pensiun. Chick Hicks, sang juara kedua yang selalu membayangi The King, dan McQueen, si pemula yang langsung melonjak di musim pertamanya. Pertandingan menjadi semakin sengit. Chick membuat masalah dengan menggelincirkan McQueen dan mobil lainnya. Hal tersebut membuat mobil banyak bertabrakan, tapi McQueen berhasil melewati kekacauan tersebut dengan mulus. Semua mobil berada di pit stop, sedangkan McQueen berada di luar untuk merebut urutan pertama. Chick yang berada di pit stop melihat McQueen berhasil melewati kekacauan yang dibuatnya. Dengan segera ia keluar dari area pit stop. Berbagai lap telah dilewati hingga akhirnya McQueen masuk ke dalam pit stop. Tapi ia hanya mengisi bahan bakarnya saja, tidak mengganti ban yang telah disiapkan oleh kru mekaniknya, dan membuat anggota krunya marah. Pertandingan terus berlangsung hingga menyisakan 1 putaran lagi. McQueen berada di posisi paling depan, tapi tiba-tiba ban mobil McQueen meledak. Padahal tinggal 1 tikungan lagi ia akan mencapai garis finish. Melihat McQueen, The King dan Chick mempercepat laju mereka. McQueen memaksakan dirinya untuk bertahan, tapi membuat 1 bannya kembali meledak. Ia melompat-lompat sedangkan saingannya sudah semakin mendekat. Akhirnya mereka bertiga sampai di garis finish. Rekaman menunjukkan mereka bertiga sampai di garis finish bersamaan, dengan posisi McQueen sedang menjulurkan lidahnya untuk mencapai garis finish. McQueen diwawancarai mengenai dirinya yang tidak mengganti ban selama pertandingan. Ia menjawab dengan berkata bahwa dirinya adalah orang yang bisa bekerja sendiri. Kelakuan McQueen membuat para kru mekaniknya marah dan memutuskan untuk berhenti. Tidak ada penyesalan dari McQueen, ia malah berbicara bahwa ia harus mencari mobil lain untuk mengisikan bahan bakarnya. Chick memanggil McQueen. Ia berbicara mengenai pertandingan dan dirinya yang akan menjadi wajah baru dari Dinoco. McQueen tidak mempedulikan Chick, dan ia terus berpose membuat semua wartawan memotretnya. Di sisi lain, The King bersama istri dan pemilik Dinoco sedang berbicara mengenai pertandingan. The King sendiri akan segera pensiun dari dunia balapan. The King menghampiri McQueen dan memberikan nasihat bahwa dirinya tidak bisa bekerja secara individual. Ia tidak akan bisa menang tanpa anggota tim yang mendukungnya. Bukannya mendengarkan, McQueen malah menghayal jika dirinya menjadi wajah baru dari Dinoco. Terlepas dari lamunannya, McQueen berterima kasih kepada The King atas nasihatnya. Mereka bertiga dipanggil ke atas panggung sebagai pemenang dari Piston Cup. Namun rupanya mereka akan bertanding ulang di California seminggu kemudian. Chick meledek McQueen dengan berkata, yang pertama sampai di California adalah pemenangnya. McQueen menemui Mac untuk pergi, tapi trailernya berada di dalam tenda. Ia masuk ke dalam tenda di mana berkumpul mobil-mobil yang sudah berkarat, dan McQueen sebagai bintang iklan dari produk penghilang karatan tersebut. McQueen enggan berkumpul dengan mereka. Ia segera masuk ke trailernya, dan Mac segera mengangkutnya. Ia berangkat ke California malam itu juga bersama dengan Mac. Perjalanan ke California sangatlah panjang. McQueen mendapatkan telepon dari Harv. Ia melihat berita mengenai kemenangan sebelumnya berkat lidah terjulurnya. Perjalanan yang panjang membuat Mac mulai merasa kelelahan dan ingin beristirahat. Tapi McQueen tidak mengizinkannya dengan alasan ia tidak mau didahului oleh Chick. McQueen berkata ia akan menemani Mac semalaman. Tapi McQueen malah tertidur. Di dalam perjalanan muncul 4 mobil yang berjalan bersamaan. Salah satu mobil di antara mereka mengetahui bahwa Mac sedang mengantuk.
Mereka memutar sebuah musik dan membuat Mac tertidur. Mac yang tertidur membuat laju kendaraannya tidak stabil. Action figur McQueen terjatuh dan menekan tombol, membuat pintu belakang terbuka. McQueen yang tertidur pulas tidak menyadari dirinya perlahan terdorong keluar trailer. Mobil coklat bersin di samping Mac dan membuatnya terbangun. McQueen terjatuh perlahan keluar dari trailernya, membuat ia terhenti di tengah-tengah jalan raya. McQueen terbangun ketika sebuah truk hampir menabraknya. Ia pun berusaha menghindari mobil-mobil yang berlalu lalang. Dengan segera, McQueen mencari Mac. Ia melihat Mac berjalan ke arah kanan dan mengikutinya hingga hampir menabrak kereta yang lewat. Setelah berhasil mengejar, McQueen mengetahui bahwa truk yang ia kejar bukanlah Mac. McQueen berjalan dengan sangat cepat saat kembali mencari Mac. Sebuah mobil polisi bernama Sheriff melihat McQueen telah melewati batas normal. Sheriff mengejar McQueen dan menembakinya. Di dekatnya ada sebuah tempat bernama Radiator Spring, di mana tempat tersebut sangat sepi dan hanya berisi penduduk setempat. Dari kejauhan, McQueen telah melihat tempat tersebut. Ia terkena tembakan Sheriff, namun bukannya berhenti, ia malah terus berjalan dengan sangat cepat. Ia menabrak pembatas jalan dan sebuah tali panjang tersangkut di tubuhnya. Ia juga mengacaukan berbagai toko di sana, dan yang terakhir, ia hampir menabrak patung Stanley, yang merupakan simbol dari Radiator Spring. Tali yang tersangkut di tubuhnya juga tersangkut di patung tersebut. Ia terus menarik patung tersebut hingga terpental dari tempatnya. Kaget melihat patung tersebut terjatuh di depannya, McQueen kembali berjalan dengan sangat cepat. Gesekan dari patung yang ditariknya membuat kerusakan pada setiap jalan. Langkahnya terhenti ketika talinya tersangkut pada sebuah tiang, dan ia terpental ke belakang. Patung Stanley juga terlempar, hingga kembali ke tempatnya semula. McQueen tersangkut di antara tali-tali yang menyelimuti tubuhnya. Sheriff menghampiri McQueen dan McQueen berada dalam masalah besar. Esok harinya muncul berita mengenai kedatangan para peserta di California. Wartawan meliput kedatangan McQueen, namun mereka semua terkejut saat McQueen tidak berada dalam trailernya. Berita mengenai hilangnya McQueen membuat seluruh dunia gempar. Di sisi lain, McQueen terbangun. Ia melihat sebuah mobil derek bernama Meter berada di depannya. Bannya dipasang sebuah pengikat agar McQueen tidak bisa kabur. Meter tidak mengenali McQueen yang terkenal di dunia balap. Ia malah memberitahu McQueen mengenai kota Radiator Spring. McQueen ingin Meter melepaskan ikatannya dengan dalih ingin melihat seisi kota. Meter yang polos terpedaya oleh ucapan McQueen. Untungnya Sheriff datang sebelum semua itu terjadi, dan Meter menderek McQueen ke pengadilan. Sesampainya di sana, penduduk marah melihat kehadiran McQueen. Sheriff bertanya apakah McQueen memiliki pengacara. Karena tidak memiliki pengacara, Sheriff bertanya apakah ada yang ingin menjadi pengacara McQueen. Seluruh penduduk kota bergerak mundur, menyisakan Meter sendiri, dan ia tidak keberatan menjadi pengacara McQueen. Ketika Doc Hudson akan hadir ke dalam ruangan, Sheriff berkata semoga Doc memaafkannya. Doc masuk ke dalam ruangan sambil berkata siapa yang bertanggung jawab atas seluruh kerusakan dan akan menghukumnya seberat mungkin. Setelah Doc menaiki tempatnya, ia melihat ke arah tersangka yaitu McQueen. Ia mengetahui bahwa McQueen adalah mobil balap. Tanpa alasan yang jelas, Doc menyuruh Sheriff untuk segera membawanya keluar dari kota dan menutup kasusnya. Lalu datang Sally, pengacara yang bertanggung jawab di kota tersebut. McQueen mengira Sally adalah pengacara yang dikirim untuknya. Ia berkata kasus telah selesai dan ia telah dibebaskan. Sally kaget mendengarnya, sedangkan McQueen yang terpesona dengan Sally terus mengoceh dan menggodanya. McQueen berkata pada Sally untuk berhati-hati dengan penduduk kota yang tidak ramah. Tapi Sally memanggil Meter, dan akhirnya McQueen mengetahui bahwa Sally bukanlah pengacara yang dikirim untuknya. Sally berbicara dengan Doc dan menyarankan McQueen bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi Doc menjawab, tidak ada yang bisa diharapkan dari sebuah mobil balap. Sally meyakinkan penduduk kota bahwa McQueen harus bertanggung jawab, yaitu dengan memperbaiki jalanan yang rusak akibat ulah McQueen. Penduduk kota setuju